surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 yang tadi sudah saya baca di mukadimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat kedua ayat 11 dan 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum, dan ketika atau dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian atau janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Sesungguhnya kami adalah yang melakukan perbaikan. Tapi kata Allah di sini pada ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakila yashurun. Ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka humul mufsidun. Mereka lah yang membuat atau melakukan kerusakan. Walakila yashurun. Akan tapi mereka tidak menyadari. Ya, jadi di ayat yang ke-11 itu adalah larangan untuk berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jawabannya, kami adalah orang yang melakukan perbaikan. Tapi kata Allah, sesungguhnya mereka itu adalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Ya, nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, di sini sebetulnya di dalam surat 26 ya, tentang orang yang berbuat kerusakan. Itu Allah jelaskan di dalam surat 26 ayat yang ke-178. Ini Allah berikan contoh atau pelajaran orang-orang sebelum kita ya. Di dalam surat 26 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayat yang ke-178 ya. Asy-Syu'ara ayat yang ke-178 sampai dengan 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullah wa ati'uni. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Uful kaila wala takunu minal mufsirin. Wazinu bil qistal mustaqim. Di 178 tadi dikatakan, ini lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul atau utusan yang dapat dipercaya. Fattaqullah, maka bertakwalah atau takutlah kalian kepada Allah, wa atiuni, dan ikutlah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidaklah aku atasnya meminta upah. Ya, in ajriya ila ala rabbil alamin, melainkan upahku hanyalah dari Allah. Jadi di sini Allah mengutus Rasul, ya, kemudian Rasul tadi yang Allah utus mengatakan kepada umatnya, bertakwalah kepada Allah dan ikuti dan taatlah kepadaku. Nah, dalam berdakwah Rasul tidak meminta upah, ya, dan upahku hanyalah dari Allah, yaitu uful kaila wala takunu minal mufsirin. Tepatilah kalian dalam menakar dan jangan kalian termasuk dari orang yang merugikan atau dalam arti mengurangi timbangan, ya. Wazinu bil qisti mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang mustaqim, yang lurus, yang tegak atau yang adil, ya. Jadi dalam menimbang, dalam menakar, ya, tidak boleh mengurangi, tapi takarlah dengan yang tepat, ya. Takarlah dengan yang adil, dengan yang lurus, ya. Kemudian wala tabkhasu anas asya'ahum wala tahsau fil ardi mufsidin. Nah, di sini ayatnya di 182-nya. Wala, dan janganlah tabkhasu anas, kalian mengurangi atau merugikan manusia. Asya'ahum, sedikit pun. Wala tahsau, dan janganlah kalian melampaui batas fil ardi mufsidin, untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, jadi Rasul yang Allah utus ini memperingatkan, apabila menakar atau menimbang, jangan mengurangi, tapi timbanglah yang pas, yang lurus, yang adil, yang tegak, ya. Jangan merugikan manusia sedikit pun. Dan kata utusan ini adalah jangan melampaui batas. Jadi ketika menakar, menimbang tidak sesuai, berarti kita termasuk orang yang melampaui batas,
Kemudian dikatakan fil ard di muka bumi mufsidin berbuat kerusakan. Ya. Jadi dalam menakar atau menimbang kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Ya. Nah kemudian di 184-nya wataku alladzi khalaqakum wal jibalah al walid, dan takutlah pada zat yang telah menciptakan kalian dan umat terdahulu. Nah jadi takutlah kepada Allah. Nah ketika itu Rasul yang Allah utus menyatakan dan mengingatkan ketika kita menakar ataupun menimbang, ya terutama dalam berdagang di sini jangan sampai kita mengurangi hak orang lain, karena di situ dinyatakan adalah termasuk perbuatan yang melampaui batas, dan itu termasuk dari orang yang melakukan atau berbuat kerusakan. Ya, jadi dalam menakar aja kita harus pas, harus tepat. Ya, sehingga ada istilah yang disebut dengan pasti pas, gitu ya. Karena memang hak orang lain tidak boleh kita kurangi, ya. Karena itu nanti dinilai berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Nah, kalau kita lakukan itu sebetulnya di dalam Al-Quran ini ya, masalah menakar saja itu sudah diatur oleh Allah ya, bahwa hak orang lain tidak boleh kita kurangi. Nah, kalau dan itu dinilai sebagai perilaku yang berbuat kerusakan. Ya. Nah, ketika kita mengambil milik orang lain ya, dalam hal ini tadi adalah menakar ya atau menimbang, dan itu dinilai perbuatan yang melampaui batas, bahkan itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, kalau kita buka di dalam surat Al-Maidah ya, bagaimana hukuman ya orang yang mengambil milik orang lain ya, dan itu disebut melampaui batas, bahkan tergolong orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hukumannya adalah surat 5 ayat 33. Allah berfirman, ya hukuman bagi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi termasuk yang mengurangi hak orang lain ya atau mencuri hak orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jaza'u alladzina yuharibuna Allah wa rasul wa yas'auna fil ard fasadan ayyuqatalu au yusolabu au taqata'a aydihim warjuluhum min jilaf min khilafin au yan yunfau minal ard dzalika lahum jizyun fid dunya wa lahum fil akhirah adzabun alim. Inama jaza ya, sesungguhnya balasan ya alladzina, yaitu untuk orang-orang yuharibunallah yang memerangi Allah wa rasulahu dan juga utusannya. Jadi apakah ya, kalau di sini kan sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ya, wa yas'auna fil ard. Nah, itu juga dikatakan mereka itu berbuat kerusakan di bumi, fasada, berbuat kerusakan di bumi ya. Jadi orang yang Allah memerangi Allah, Rasul dan berbuat kerusakan di muka bumi ya, tadi sebagaimana tadi mengurangi hak orang lain juga yang sudah disampaikan ya mengenai menakar, menimbang ya. Kemudian ayuqatalu, bahwa mereka itu yuqatalu, mereka itu dibunuh ya. Jadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, mengambil hak orang lain atau korupsi ya, atau yang disering dengan nama koruptor, itu hukumannya adalah mereka harusnya dibunuh ya, atau ayusalabu, atau mereka disalib ya. Jadi bisa dibunuh, bisa juga disalib ya. Autukota, atau dipotong aidihim, tangan mereka, wa arjulum, kaki mereka ya, min khilafin, dari bersilangan, au yunfa'u, mereka diasingkan minal dari muka bumi. Jadi hukuman bagi orang yang berbuat kerusakan, yang tadi menakar, mengurangi hak orang lain ya, termasuk korupsi ya atau para koruptor, itu adalah harusnya dibunuh atau mereka disalib ya, karena mereka berbuat kerusakan ya, mengambil milik orang lain, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan. Nah, jadi hukumannya itu berat ya. Nah, ini bisa dilakukan ya kalau memang kita ingin tegakkan ya hukuman orang yang berbuat kerusakan termasuk para koruptor. Jadi mereka layak untuk dibunuh ya, atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka bersilangan, atau mereka bisa juga diasingkan dari tempat kediamannya. Nah, itu ya tadi di awal sudah tidak boleh mengurangi takaran ya. Itu sama juga mengambil hak orang lain, yaitu korupsi gitu ya. Nah, kemudian eh, jadi bagi mereka kata Allah itu adalah sebuah kehinaan. Zalika lahum jizyun ya fid dunya, dan itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Walhum fil akhirah adzaban adib, dan di akhirat kelak mereka akan mendapat siksa yang berat. Ya, jadi di dunia mereka sudah diperlakukan seperti ini, dan di akhirat pun mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Ya,
Nah, itu hukuman bagi mereka yang berbuat kerusakan termasuk mengurangi hak orang lain ya. Nah, eh, di dalam Al-Qur'an ya kita buka sebagai ayat yang terakhir ya, dalam surat Al-Qasas. Di situ Allah juga nyatakan dalam surat 28 ya, ayat 77. Di sini perintah Allah untuk mencari dunia tapi jangan melupakan akhirat dan larangan untuk kita berbuat kerusakan di muka bumi. Surat 28 ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima atakullah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa betagi dan carilah fima atas apa atakallah yang telah dianugerahkan atau diberikan oleh Allah kepadamu, yaitu darul akhirah, yaitu negeri atau kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupakan bagianmu atau nasibmu di dunia. Kemudian perintahnya wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah kamu sebagaimana kamu berbuat baik kepada Allah, ilaika, kepada dirimu. Wala tabgil fasada, dan jangan berbuat kerusakan fil ard, di muka bumi. Jadi jangan kamu menginginkan atau berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena tadi ya di dalam Al-Maidah 33 hukuman orang yang membuat kerusakan yang diantaranya para koruptor itu adalah dihukum dibunuh atau dihukum mati ya, kemudian disalib atau diasingkan dari tempatnya, dan itu adalah kehinaan mereka di dunia, dan kelak di akhirat pun mereka masih mendapatkan azab yang besar. Demikian ya khotbah singkat saya pada Jumat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga kepada